Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya dan sehat serta bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan dari homili Romo RD B. Hardi Jantan Dermawan, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih, ibu bapak, oma opa, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, saya mau menawarkan renungan singkat berkenaan dengan bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga bekal hidup rohani satu hari ini. Saudari-saudara yang terkasih, Nabi Hagai adalah nabi yang menyuarakan agar pembangunan Bait Allah segera dibangun. Jangan ditunda-tunda lagi. Betul, saat itu umat Israel sudah kembali dari pembuangan Babilonia. Mereka sudah merdeka. Tetapi hidup mereka santai dan duniawi. Penundaan Bait Allah itu mungkin juga karena umat masih bertikai, semacam pertengkaran ideologi. Mereka yang disebut dengan berdarah biru, berdarah murni, dengan mereka yang berdarah campuran. Meskipun mereka sama-sama disebut orang Yahudi. Jadilah pembangunan Bait Allah itu tertunda dan terlunta. Nabi Hagai tampil mengingatkan umat agar Bait Allah cepat segera dibangun. Mumpung saat itu zaman Zerubabel menjadi gubernur dan Yosua sebagai imam agung. Dua tokoh pada zaman itu ya semacam ya perpaduan ciamik, karena Zerubabel itu penguasa dari garis Daud. Pun pula bagi umat Israel, umat Yahudi, Bait Allah itu menjadi pusat kehidupan. Tanpa Bait Allah, hidup kehilangan tanpa arah, tanpa pegangan. Nah, Nabi Hagai itu menentang karena ada anggapan demikian. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka tidak mengherankan menurut Nabi Hagai, jika umat Yahudi, umat Israel menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan
tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Bekerja keras, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi yang berlobang, bocor, besar pasak daripada tiang. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Hagai mau mengatakan ini dari kisah tadi yang kita dengarkan. Memang betul kita masih hidup di dunia ini, tetapi jangan lupa memperhatikan dan tidak menunda-nunda untuk memperhatikan kehidupan rohani. Sebab hidup rohani itu seperti api pengharapan. Teruskan, kobarkan pengharapan hidup itu. Silakan merenungkan. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dalam membaca bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.